Nah, kita akan melanjutkan di soal 2.3 yaitu dengan menemukan persamaan. Untuk nilai A-nya itu sebesar 5 sigma M sama dengan 0 dengan persamaan 1 tambah 1 min 1 pangkat M per M kuadrat ditambah 1 dan nilai B-nya itu nilai pencarian B-nya itu diketahui 4 sigma M sama dengan 1 0,1 pangkat M ditambah 1 4 ditambah M kuadrat dalam kurung dipangkatkan 1,5 untuk jawab pertama 5 sigma M sama dengan 0. Maka dengan arti M sama dengan 0 tersebut, maka persamaan ini dimulai dari 0 dan sebanyak 5 dan diurutkan sampai 5 kali banyaknya itu sebanyak 5. Maka itu nilai dari 0, 1, 2, 3 dan 4. Maka kita masukkan nilai M dari 1, 2, 3 dan 4 ke dalam persamaan yang tidak diketahui nilai M-nya terlebih tadi. Maka didapatkanlah nilai besarannya pada akhirnya itu sebesar 214 per 85. Dalam bentuk desimal itu 2,517 yang artinya itu mendekati dari 2,52. Selanjutnya untuk nilai B diketahui 4 sigma M sama dengan 1 0,1 dipangkatkan M ditambah 1 per 4 tambah M kuadrat dipangkatkan 1,5. Maka kita dimasukkan nilai M dimulai dengan 1 sebanyak 4 kali yang artinya 1, 2, 3, dan 4. Maka kita masukkan nilai-nilainya didapatkanlah hasil akhir dari yang M sama dengan 1 sebesar 0,098, M sama 2, M sama dengan 2 sama dengan 0,2045. Apabila M sama dengan 3 didapatkan nilai sebesar 0,021 dan M sama dengan 4 didapatkan nilai 0,011. Dan kita jumlahkan didapatkanlah nilai yaitu sebesar 0,1948. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 22.4, yaitu hitung jumlah muatan total dalam setiap volume yang ditunjukkan. Itu 0,1 kecil dari X sama Y, Z kecil dari 0,2 sama dengan rho V. V 1 per X pangkat 3, Y pangkat 3, Z pangkat 3. Yang B yaitu 0 kecil dari rho, kecil dari 0,1, 0 kecil dari V, kecil dari dan 2 kecil dari Z dan kecil dari 4. Dan ketahui dengan nilai rho V-nya itu rho pangkat 2, Z pangkat 2 dengan sin 0,6 V. Dan C itu ditanya di seluruh ruang PV. Jumlah muatan totalnya. Maka didapatkan dari nilai A tersebut dari X, Y, Z kita ambil nilai X sebagai sampel. Dari pertidaksamaan yang tadi itu kita ketahui bahwa 0,01 kecil dari X kecil dari 0,2 dan X tersebut besar dari 0. Maka didapatkanlah nilai dari X akan X elemen dari plus 0,1, 0,2. Maka kita ambil juga sampel dari min X karena itu nilai mutlak dari X. Maka kita coba juga yang nilai min X-nya. Maka didapatkan juga X itu kecil dari 0. Maka didapatkanlah juga X-nya itu elemen dari min 0,1 dan min 0,2. Kita masukkan untuk solusi intervalnya. Kita tahu integral adalah mekanisme yang menghitung daerah yang kontinu sementara solusi mutlak benda pada interval yang tidak terkontinu sehingga dv per 0. Maka didapatkanlah nilai hasil akhirnya itu ya 0. Selanjutnya nilai yang B diketahui 0 itu kecil dari rho kecil dari 0,1, 0 kecil dari V, kecil dari X, dan 2 kecil dari Z, dan kecil dari 4. Dan diketahui bahwa V-nya sebesar rho pangkat 2, Z pangkat 2 dikali sin 0,6 V. dV-nya itu yaitu rho D dikali rho D, theta dz. Maka didapatkan nilai 2 sama dengan d sigma integral VOI rho V kali dV. Rho V dV maka didapatkanlah kita masukkan ke persamaan. Itu akan kita integralkan. Maka didapatkanlah hasil akhirnya itu sebesar 1018 mikrocoulomb. Selanjutnya yaitu karena daerahnya di seluruh ruangan dan menggunakan C dengan variabel bola, maka 0 kecil dari R kecil dari
kecil dari tak hingga, 0 kecil dari V kecil dari EV, 0 kecil dari theta dan kecil dari X, dV sama dengan R sin theta d theta RD V dr. Termasuk kita integralkan kan integral 3 integral banyak, yaitu 0 sampai V, 0 sampai 2R, dan 0 sampai V. Masukkan nilai-nilainya, akan didapatkanlah besaran sebesar 6,18. Selanjutnya untuk soal nomor 2.5. Soal 2.5 yaitu muatan garis seragam tak terhingga sebesar 5V kolom M terletak di sepanjang sumbu X dan Z. Positif dan negatif di ruang bebas. Tentukan medan listrik pada titik A, PA, dan itu 0,0,4. Dua T-nya itu titik koordinat dan yang B-nya itu di koordinat 0,3,4. Apabila di yang PA itu dari 0,0,4, kita tahu muatan garis GX ini mempunyai muatan 5 mikrokolom per meter. Jarak muatan terhadap RA yaitu RPX sama dengan RPY. RPX itu 4Z, APX-nya di RPX bagi mendapatkan nilai AZ seper 4 akar 4 kuadrat. Dan listriknya didapatkan 4L dikali RPX per 2V kali epsilon 0 panjang dari RPX kita kuadratkan. Kita masukkan nilai-nilai yang telah kita dapatkan tadi dan dapatkanlah nilai dari yang itu sebesar 22,409 Z Z kalah nilai hasil 22,45 7Z itu kita tambahkan saja akan dapatkan hasilnya 45Z. Untuk panjang RPY nya itu dihitung 4AZ. Vektor RPY nya itu 4AZ, maka panjangnya itu 4. Karena kan seperti cara biasa itu diakarkan kuadrat, maka otomatis panjangnya itu 4. Dan medan listriknya kita masukkan dengan rumus seperti sebelumnya juga. Masukkan nilai-nilai yang telah kita tahu. Untuk epsilon L kita pakai epsilon pada kolom ya, sebesar itu 8,5 kali 10 kali dapatkanlah nilai dari E1 sebesar 22,479. Ini kita tahu nilai RPX-nya itu 4AZ ditambah 3AY. RPX-nya sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 5. Untuk medan listriknya didapatkanlah, masukkan ke rumus seperti biasa juga. Didapatkan nilai hasil akhirnya yaitu E sama dengan E1 tambah E2. Maka didapatkanlah nilainya sebesar 0,84 0,8 AZ tambah 36 AZ. Kemudian soal 2.6. Soal 2.6. 3 lembar muatan seragam tak terhingga terletak di ruang bebas sebagai berikut. 3 nanokolom meter kuadrat pada Z sama dengan 4, 6 nanokolom M kuadrat pada Z sama dengan 1, dan min 8 nanokolom M kuadrat pada jadilah nilai A4A 643 C45 Z N4 tambah 4Z tambah 1Z. Seperti biasa terjadi nilai EZ itu sama dengan 4. Kita masukkan ke persamaan S sama dengan 1, Z sama dengan 4. Kita jumlahkan akan kita dapatkan hasil akhir sesuai min 6,5 AZF per M. Jadi ke nilai B sama dengan caranya itu kita jumlahkan nilai dari EZ nya sama dengan 4, EZ sama dengan 1, EZ sama dengan 1, EZ sama dengan 4 juga. Kita dapatkanlah nilai hasil akhir 28,24. Nilai C seperti itu juga. Kita memasukkan rumus sama dengan 4 sama dengan 1 sama dengan 4. Karena hasil akhir itu 960,45 ZF per M. Dari terakhirnya itu untuk koordinat pada 2,4 min 2,4,5. Jumlahkan juga didapatkan hasil akhir sebesar 56,5 Z. Selanjutnya untuk soal terakhir itu nomor 27, mencari persamaan pada seluruh stroke the point ini sama dengan 1,4 untuk minat 1,4,2 dan medan pada FA itu diketahui